Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kita bahas tentang putusan dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Ada 3 jenis putusan SKLN. Yang pertama ada putusan atau ketetapan penarikan kembali. Kemudian ada putusan sela dan ada putusan akhir. Nah, ini kebanyakan biasanya hanya ada 2 jenis, putusan sela dan putusan akhir. Sementara untuk SKN di sini ada putusan atau ketetapan tentang penarikan kembali permohonan yang diajukan. Dalam hal ketetapan penarikan kembali, ini merupakan ketetapan MK karena adanya permohonan penarikan kembali oleh pemohon. Nah, sementara untuk putusan sela itu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir biasanya berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang sengketakan. Dalam hal putusan sela, sebelum putusan akhir, ya, ini berkaitan dengan objektum litis. Kemudian putusan sela dapat ditetapkan karena adanya permintaan dari pemohon atau juga memang karena inisiatif dari majelis hakim itu sendiri. Dalam hal putusan sela memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan sampai ada putusan, itu dapat diambil atau dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah pemeriksaan pendahuluan. Jadi putusan sela dijatuhkan atau dibacakan setelah pemeriksaan pendahuluan dalam hal perintah untuk menghentikan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Pelaksanaan kewenangan yang disengketakan di sini bisa berupa tindakan, baik tindakan yang nyata maupun tindakan hukum. Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dapat dijatuhkan apabila ada kepentingan hukum yang mendesak. Apabila pokok permohonannya dikabulkan, nanti akan menimbulkan akibat hukum yang lebih serius. Atau karena kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tentang putusan akhir. Putusan akhir ini diambil dalam permusyawaratan hakim yang sifatnya khusus yang diadakan untuk membuat putusan akhir. Nah, ini dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Sementara RPH untuk mengambil keputusan akhir di sini, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Nah, pendapat hukum yang tertulis tadi merupakan satu bagian, satu kesatuan dari berkas asli yang sifatnya rahasia. Kemudian dalam hal putusan akhir atas perkara SKLN, ini sifat atau karakteristiknya sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Untuk pengambilan putusan harus didasarkan pada undang-undang dasar atau konstitusi dan juga ada keyakinan hakim yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Sementara untuk pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim. Putusan tadi bersifat final dan mengikat. Jadi tidak ada upaya hukum dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak dibacakan. Demikian tentang putusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.